Kami hanya fokus satu hal. Ini setelah kita nanti, ini sudah membaik, sudah intermediasi, sudah tumbuh. Mungkin PDB juga sudah naik pada level yang sebelum COVID. Tapi pertanyaan kita, gimana lagi untuk mendukung peningkatan berikutnya, ya. Ini yang menjadi pemikiran kita bersama, ya. Artinya di samping itu kita juga harus menormalkan kebijakan-kebijakan kita, ya. Ini ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan bahkan kita juga harus antisipasi impact dari normalisasi kebijakan stimulus di beberapa negara maju dan inflasi global. Apalagi ada varian baru, Omicron, ya, ini juga menjadi hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Dalam situasi normal, ya, kredit tentunya akan menjadi pemikiran kita bahwa setiap suku bunga diturunkan itu akan menambah agregat demand kredit. Tapi dalam kondisi pandemi ternyata nggak bisa. Kredit sudah kita turunkan, itu ternyata tidak menambah tambahan permintaan kredit sesuai dengan harapan kita karena masa pandemi. Ya demand-nya nggak ada, ya hotel-hotel nggak bisa menambah modal kerja karena memang nggak ada penghuninya, airline nggak bisa minta kredit karena memang restoran-restoran banyak. Jadi suku bunga diturunkan pun elastisasinya tidak bisa mendorong. Itu hanya bisa kalau mobility dibuka, ya, karena ini sangat terpengaruh dengan mobility. Nah sehingga begitu nanti ini mobility dibuka, ini akan menambah agregat demand, ya. Nah sehingga kita perlu, ya, ada stimulus demand. Nah dengan berbagai kebijakan, diantara kemarin adalah kebijakan mengenai pembebasan pajak PPN, BN. Ini adalah untuk mendorong agregat demand. Dan juga kebijakan tax lainnya. Dan juga OJK mengeluarkan ATMR-nya, diturunkan. Ini adalah untuk mendorong agregat demand. Nah dengan mobility dibuka, kami yakin ini bisa, ya. Nanti ini kredit bisa tumbuh seperti sebelum COVID, ya. Yang pertama mengenai kinerja sektor IJK, kami sampaikan bahwa kredit di Jawa Tengah ini tumbuhnya cukup bagus. Secara YoY ini masih tumbuh 5,44%. Dan ini masih lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit secara nasional. Kami laporkan Bapak, di Jawa Tengah ini kurnya cukup bagus Pak, mencapai 37 triliun dan porsinya ini adalah 18% yang merupakan tertinggi secara nasional. Kemudian yang terkait dengan UMKM. Kalau Bapak Presiden mencanangkan UMKM itu diminta mencapai 30%, ini ternyata di Jawa Tengah ini juga sudah mencapai 42,63% dan ini lebih tinggi daripada UMKM secara nasional yang baru mencapai 20,56%. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata kredit di Jawa Tengah ini sebagian besar juga sudah disalurkan di sektor yang produktif, di mana sebesar 70% itu sudah di sektor produktif, di mana yang 55%-nya ini disalurkan di kredit modal kerja. Perbaikan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2022 diperkirakan akan terus berlanjut dibanding 2021. Selanjutnya dengan mengedepankan sinergi dan inovasi dalam mendorong investasi pengembangan sektor pendukung ekspor dan substitusi impor pariwisata serta pengembangan infrastruktur, Jawa Tengah akan mengalami pertumbuhan yang akan semakin meningkat ke depannya. Selanjutnya pemeriksaan dan pengelolaan tentang jawab keuangan negara dan daerah serta tindak lanjut dari rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan tata kelola pelaksanaan keuangan negara dan memberikan manfaat terhadap perekonomian dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Komisi 11 sedang membahas satu rancangan undang-undang namanya reformasi sektor keuangan, ya. Nah, dalam rancangan undang-undang tersebut akan dibangun dikenalkanlah satu sistem baru yang memperkuat sinergitas Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BI, OJK dan seterusnya, LPS. Nah, mudah-mudahan agar nanti kita ke depan ya betul-betul sektor fiskal, sektor moneter dan seterusnya bisa bekerja sama lebih baik untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.